Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Wahyuningrum dengan NIM 11970100018 yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Pada tugas kali ini, saya bersama partner saya yang bernama Ain Fitriani Fatimah yang memiliki NIM 12170100007 yang merupakan angkatan 2021. Pada tugas kali ini, kami akan membahas mengenai cara belajar dari buku atau literatur yang merupakan tugas dari mata kuliah Matematika dan Islam. Baik, kita akan mempelajari mengenai metode mempelajari sesuatu dari literatur. Terdapat 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, tips untuk belajar lebih banyak dari buku. Yang kedua, teknik dan tips khusus dalam membaca. Yang ketiga, tips mempelajari suatu bacaan. Yang keempat, teknik membaca. Dan yang kelima, literatur review. Kita langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu mengenai tips untuk belajar lebih banyak dari buku. Yang pertama, tipsnya adalah sorot kalimat dan paragraf yang penting. Maksudnya adalah kita bisa menempelkan not kecil atau meng-highlight suatu bacaan atau paragraf dari suatu buku yang sedang kita baca menggunakan not atau menggunakan stabilo. Itu sangat membantu untuk belajar lebih banyak dari buku. Yang kedua adalah catat pelajaran yang paling berharga dengan meng-highlight tadi suatu paragraf atau kalimat yang dianggap penting. Yang selanjutnya yaitu teknik dan tips khusus dalam membaca. Cara untuk lebih banyak membaca diantaranya: yang pertama, baca cepat. Yang kedua, mencoba cara baru dalam membaca. Misalnya, kita bisa membagi materi menjadi beberapa bab masing-masing dibaca 2 menit. Yang ketiga, meluangkan waktu membaca lebih banyak. Yang keempat, membeli atau menggunakan bahan bacaan atau buku elektronik dengan memanfaatkan teknologi seperti e-book. Yang kelima, membaca bertahap daripada tidak sama sekali. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan apa yang dibaca. Yang pertama adalah melatih otak dengan kesan, asosiasi, dan pengulangan. Yang kedua, fokus pada 4 tingkat membaca, diantaranya dasar, inspeksi, analitis, dan sintopik. Yang ketiga, mengambil catatan di buku menggunakan tips pertama tadi. Baik, yang selanjutnya adalah tips mempelajari suatu bacaan. Pembaca yang baik berusaha untuk memahami dan mengingat apa yang mereka baca dengan menggunakan strategi belajar tertentu untuk memahami suatu bacaan. Berikut apa yang dilakukan oleh pembaca yang baik menurut riset. Yang pertama adalah menentukan pokok pikiran dari bacaan. Pembaca yang baik dapat membedakan mana pokok pikiran dan mana contoh atau kalimat yang mendukung pokok pikiran. Pembaca yang kurang baik sering menggarisbawahi semua kalimat pada saat membaca dan tidak membedakan mana ide yang penting dan yang kurang penting. Yang kedua adalah meringkas bacaan. Pembaca yang baik mencoba untuk meringkas apa yang dibaca. Pembaca yang kurang baik tidak mencoba meringkas apa yang dibaca. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari apa yang dibaca. Pembaca yang baik dapat menarik kesimpulan dari apa yang dibaca. Misalnya, dengan mengajukan pertanyaan, apa kaitan konsep-konsep ini dengan konsep-konsep yang sudah saya pelajari di bab sebelumnya? Gitu. Yang keempat adalah membuat pertanyaan mengenai apa yang dibaca. Dan yang kelima adalah pembaca yang baik berusaha berinteraksi aktif dengan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Setelah membaca suatu bab atau kegiatan belajar pada modul, kita perlu bertanya pada diri sendiri, topik apa yang dibahas dalam bab ini? Lalu, pokok-pokok apa saja sih yang dibahas dalam bab ini? Dan apa saja contoh yang disajikan penulis pada saat membahas suatu topik? Selanjutnya, yaitu teknik membaca. Teknik membaca ini sering kita jumpai ya di literatur-literatur
Ini berdasarkan sumber yang telah saya baca, terdapat beberapa teknik dalam membaca di antaranya. Yang pertama adalah skimming. Skimming itu mengambil intisari dari bahan bacaan. Meskipun membaca dengan cepat, tetap perlu membacanya hingga akhir halaman yang memiliki kesimpulan. Itu untuk skimming. Dan untuk scanning, yaitu membaca memindai untuk mendapatkan fakta atau informasi tertentu. Yang ketiga adalah selecting, yaitu membaca pilih sesuai dengan kebutuhan pembaca. Dan yang keempat adalah skipping, yaitu baca yang melompati atau mengabaikan bagian yang dirasa tidak diperlukan. Karena tadi kita sudah tahu ya, untuk membaca itu kita harus tahu mana pikiran atau ide pokoknya. Dalam membaca buku sama halnya dengan memilih baju, menyesuaikannya dengan kondisi cuaca maupun acara yang akan dihadiri. Artinya kita harus tahu nih situasi dan kondisi apa yang kita butuhkan. Nah, sama halnya dalam membaca, kita juga dapat melakukan beberapa teknik tersebut seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah literatur review. Istilah literatur review pada dasarnya berasal dari dua kata dengan makna yang berbeda ketika dipisah. Pada kata literatur akan dijumpai definisi semua karya tertulis yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan bidang lainnya karena dianggap memiliki keunggulan atau manfaat yang abadi. Nah, literatur yang merupakan seluruh karya tulis ilmiah yang layak dijadikan referensi kemudian terbagi menjadi 3 jenis dilihat dari ketajaman analisisnya, yaitu yang pertama ada literatur primer, yang artinya literatur atau karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian dan kemudian dipublikasikan. Nah, yang kedua adalah literatur sekunder, yaitu literatur yang disusun dari literatur primer, yang artinya jadi literatur primer itu dijadikan rujukan untuk menentukan isi dari literatur sekunder tersebut. Nah, yang ketiga adalah literatur tersier, yaitu literatur yang berfungsi menunjukkan bagaimana cara mendapatkan atau membaca literatur sekunder. Nah, berikut metode dalam literatur review. Dalam melakukan literatur review, setiap peneliti bisa menggunakan salah satu dari 3 jenis metode ini. Metodenya yaitu yang pertama ada systematic literature review. Metode yang pertama ini adalah systematic literature review atau SLR. SLR sendiri merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada pertanyaan penelitian atau topik yang menarik. Namun dengan metode ini maka proses mengulas suatu karya ilmiah menjadi lebih akurat dan mendetail. Mengerjakan karya tulis ilmiah dengan metode ini membantu mendapatkan landasan teori yang mendalam. Seperti itu. Nah, yang kedua ada traditional review. Metode yang kedua ini yaitu metode tinjauan pustaka yang selama ini dilakukan oleh para peneliti dan hasilnya banyak kita temukan pada survei paper yang ada. Sehingga review terhadap karya ilmiah dilakukan khusus di satu topik saja dan memiliki literatur yang diketahui oleh pelakunya. Contohnya mungkin ada seorang mahasiswa yang melakukan literatur review dengan metode tradisional, maka akan mencari literatur dari sejenis yang diketahuinya dan menyaringnya untuk menemukan literatur dengan satu topik yang sama gitu. Jadi literatur ini terbatas dari jenis dan tema literatur yang dibaca seperti itu. Nah, metode yang ketiga yaitu systematic mapping study. Metode yang terakhir adalah ini ya, systematic mapping study. Metode penulisan studi literatur yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui metode ini, pemilihan jenis literatur tidak secara subjektif atau tidak sesuai keinginan dan pengetahuan pribadi, melainkan menggunakan protokol atau filter tertentu. Artinya peneliti menggunakan standar tertentu dalam menentukan jenis dan judul literatur yang akan digunakan. Nah, pada metode ini tema literatur itu bisa lebih luas dibandingkan dengan metode traditional review dan kemudian dikelompokkan. Jadi semua literatur itu baik berupa buku, jurnal, dan sebagainya disusun oleh peneliti berdasarkan kategori atau tema.
baru kemudian dibaca dan diulas satu persatu bagaimana melakukan literatur review pada umumnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada manfaat dari literatur review. Proses dalam melakukan literatur review memang bisa memakan waktu, dan hal ini penting karena bisa menentukan kualitas penelitian maupun karya tulis yang akan disusun. Selain itu, literatur review juga memberi banyak manfaat bagi pelakunya. Yang pertama, memperdalam pengetahuan. Manfaat ini bisa khususnya dari bidang keilmuan yang dipelajari ya, sebab membaca lebih banyak sumber referensi dan kemudian melakukan review. Setiap sumber referensi memberikan ilmu dan wawasan baru bagi pembacanya. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang relevan. Nah, ini juga bermanfaat sehingga kita bisa tahu apakah topik penelitian atau topik karya tulis yang diambil itu sudah pernah diteliti sebelumnya atau tidak gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu di bidang tertentu. Ini juga sangat bermanfaat ya, misalnya kita di bidang kesehatan gitu ya. Jadi kita tahu pada tahun sekian mesin ini atau dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk yang keempat yaitu memperjelas masalah yang diteliti. Saat menyusun karya tulis maupun melakukan penelitian ya, maka akan mengangkat suatu topik kan. Nah, topik ini pada dasarnya adalah masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, melakukan literatur review bisa membantu memperjelas masalah yang diteliti, sehingga bisa memberi batasan agar tidak terlalu meluas gitu. Dan yang terakhir yaitu mengetahui metode terkini dalam menyelesaikan masalah. Literatur review ini membantu membaca banyak literatur terkini, dan hal ini bisa membantu mengetahui metode penyelesaian masalah terkini juga. Artinya, setiap masalah yang sudah diteliti ada penyelesaiannya, dan penyelesaiannya ini sifatnya baru ya atau terkini yang tentu belum semua orang mengetahui dan menerapkannya. Nah, mungkin sekian untuk materi dari cara belajar dari buku atau metode untuk mempelajari sesuatu dari buku atau literatur. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin memberi tahu atau menceritakan bagaimana proses diskusi yang telah kami lalui. Pada pertama dilakukannya proses diskusi ini, yang pertama adalah kami mencari bahan bacaan dari sumber-sumber di internet, itu berupa jurnal juga berupa literatur yang kami baca, lalu kami diskusi apa saja yang akan kami bahas pada tugas kali ini. Yaitu tadi yang sudah kami jelaskan bahwa kami juga membahas mengenai metode mempelajari sesuatu dari bahan bacaan atau dari suatu literatur, dari buku juga, di mana proses diskusinya melalui via WhatsApp, dan ini juga saling berpendapat dan mengajukan pertanyaan dalam proses diskusinya. Begitu. Untuk pendapat juga pertanyaan-pertanyaan yang kami diajukan itu sudah terlampir pada tugas sebelumnya. Dan juga untuk sumber-sumber yang kita pakai dalam proses diskusi ini pun sudah kami cantumkan pada tulisan kami di sebelumnya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak topik yang belum terbahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelum itu saya juga ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika dan Islam, Dr. Arifatul Huda, yang telah membimbing kami dalam proses mengerjakan tugas ini, dan juga semoga apa yang telah beliau berikan ilmunya dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.